أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan orang sholat tapi masuk neraka perlu dipahami oleh setiap muslim. Hal ini tentu membuat sebagian umat Islam bingung. Pasalnya, sholat merupakan kewajiban utama seorang muslim. Namun, ada golongan orang sholat yang bisa masuk neraka. Ketahuilah sahabat, sholat tentunya bukan hanya sekedar kewajiban saja, namun juga harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun sholat. Selain itu, sudah sepatutnya sholat memberikan pengaruh baik kepada kehidupan seorang muslim. Sholat bisa mencegah seorang muslim dari perilaku buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Wahai sahabat, jika seorang rajin sholat namun tidak mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupannya, maka hal itu bisa menjadi sebuah kerugian yang dapat membawanya ke dalam neraka. Berikut ini adalah golongan orang yang sholat tapi masuk neraka. Yaitu pertama, golongan orang sholat tapi masih suka berdusta. Sholat merupakan tiang agama dan bisa menjadi pembeda kaum muslimin dengan orang kafir. Balasan dari orang yang suka berdusta atau munafik adalah siksa yang pedih di akhirat kelak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya seorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Dan seseorang yang biasa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, golongan orang yang sholat tapi suka minum khamr atau minuman keras. Khamr atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat mengutuk khamr, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan juga penerimanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah.
Yang ketiga adalah golongan orang yang sholat tapi tetap percaya dukun. Golongan orang yang sholat tapi masuk neraka selanjutnya adalah orang-orang yang percaya dengan dukun. Percaya kepada perkataan atau ramalan dukun termasuk perbuatan dosa besar karena mengandung unsur syirik. Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau beramal, terlebih mempercayai perkataannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Yang keempat, golongan orang sholat tapi tidak menjaga lisannya dari ghibah atau bergunjing. Golongan orang yang sholat tapi masuk neraka juga termasuk orang-orang yang tidak menjaga lisannya dari ghibah atau bergunjing. Berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekannya termasuk perbuatan dosa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras hambanya melakukan ghibah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, golongan orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Wahai sahabat, ketahuilah, tidak akan sempurna iman seseorang jika dia masih mengabaikan anak yatim, maupun kaum miskin, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, padahal dia mampu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian golongan yang sholat tapi masuk neraka yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua tidak termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.